pertukaran informasi. Tetapi ini yang disampaikan itu adalah informasi yang mungkin kurang menyenangkan bagi pasiennya, dan ini ditanggapin oleh pasiennya. Kalaupun kalian tidak mendapat tanggapan dari pasiennya, maka kalian yang mencoba untuk menggali. Ini seharusnya disampaikan oleh tenaga inti kesehatan dokter. Ya, cuman saya tuh kemarin itu sempat di rumah sakit Sarjito itu ada perawat yang menyampaikan, ya. Jadi pertukaran informasi baik verbal atau non-verbal. Yang saya suka caranya itu adalah dia masih di ruangan yang tidak private, jadi public. Dia di ruang rawat inap itu kelas 3. Kenapa dia dia dikasih ini? Karena kami melihat dia sudah banyak bekas injeksi. Walaupun hasil itu belum keluar, tapi praduganya itu tetap disampaikan. Di awalnya itu tetap dulu disampaikan. Kalaupun nanti hasil labnya negatif, berarti alhamdulillah itu tidak jadi, ya. Tapi kalau itu menjadi positif, maka dia harus prepare. Pasiennya yang prepare. Jadi perawat itu menggunakan lembar baru. Pak, saya perawat ini. Hari ini saya akan memberikan materi dikarenakan ada kemungkinan Bapak menderita, tidak disebutkan sama dia suruh baca. Kenapa kami menduga seperti itu? Karena biasanya tanda gejalanya ini Bapak sedang dirawat dan kemarin sudah dilakukan pemeriksaan. Yang selanjutnya, jika hasilnya ini, maka akan tindak lanjutnya seperti ini, Pak. Jika hasilnya ini, maka tindak lanjutnya seperti ini, Pak. Udah. Dia hanya membaca. Mau nggak mau didampingi. Kebetulan, ya. Karena kebetulan waktu itu dia pria seorang diri. Hanya karena itu tadi banyak bekas injeksi, bisa jadi dia tuh, ya. Jadi dia tidak mengungkapkan apa itu karena dia bukan di private room. Jadi dia hanya itu, dan itu tuh benar-benar rendah. Si pasiennya tetap bisa membaca, tapi hanya dia dan pasiennya saja. Ini cara yang maksudnya kalian tidak menemukan tempat yang private, prepare tempat itu nggak ketemu nih. Dia ada banyak pasien, ya udah ini caranya. Tapi tidak usah disebutkan apa namanya, sehingga privasinya masih boleh. Kalau ada scanner ditutup ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kemarin itu kalau di ruang rawat kelas 3 itu banyak bednya, ya. Jadi itu salah satu yang maksud saya bisa kalian lakukan kalau kebetulan aja kalian one day bekerja dan kebetulan juga harus untuk menyampaikan itu. Baru kemudian keesokan harinya, izin Pak, ternyata hasilnya negatif. Jadi kami bisa lakukan pengobatan sesuai dengan
diagnosa dokter yang sudah diberikan kemarin, menunjang ke penyakit apa. Ya. Nah, ini mengumpulkan informasi dari pasien. Ditanya tadi, insya Allah kalau dia pendidikannya SMP, masya Allah kalau nggak bisa baca ya. Jadi, tapi kalau SD ataupun dia tidak sekolah ya wajar. Jadi bisa jadi SD-nya putus sekolah yang dia memang belum mahir membaca. Kemudian ini dia sudah tahu nih. Kemudian yang kedepannya dia mau ngapain? Ya, kalau yang ini, kalau dia paham, alhamdulillah, ya. Berarti bisa jadi, Pak, Bu, saya ini harus ngapain? Tindakan selanjutnya saya apa? Kemudian ini keterampilan tidak semua orang punya. Keterampilan tidak semua orang dapat, tapi dilatih. Kemudian strateginya apa? Baru menyadarkan dan mengklarifikasi prioritas pasien serta hubungan saling percaya. Saya waktu penelitian yang anak dengan HIV itu ada ibu-ibu, ada beberapa responden yang langsung nggak mau Mbak, saya nggak mau jadi responden. Ya udah, ada ibu-ibu, Mbak saya nggak ngerti caranya ini. Oh ibu baru pertama kali. Iya. Akhirnya saya panggilkan ada volunteer di depannya itu di AM itu ada volunteer. Itu mereka yang membantu. Mas ini bantu pasiennya. Oh iya. Ada satu ibu suaminya sudah meninggal. Saya tidak mau ya Mbak disebutkan identitas, tidak hanya inisial. Saya PNS. Jadi ada kekhawatiran dia diketahui, stigmanya jadi dia tetap sama. Jadi mau mengungkapkan, tapi kembali lagi obatnya untuk anak saya yang saya bingung, karena tiap dia mau berobat pasiennya harus ke rumah. Mengajak anak ke rumah sakit every month tiap bulan dengan alasan yang orang akan bingung, itu bukan persoalan mudah. Ngajak orang itu untuk berobat kalau cuma ini sakit apa kok berobatnya tiap bulan. Kalau hipertensi orang masih bisa memaklumi. Tapi kalau yang dengan yang seperti itu, stigmanya kan sudah kemana-mana. Jadi itu yang sebenarnya berat gitu ya. Oke. Yang berikutnya, ini hanya buku ya. Jadi kalau kalian punya catatan kecil, silakan kalian letakkan. Biasanya itu yang tadi saya sampaikan, kalau pasiennya tidak paham, bisa dia dengan bantuan leaflet atau flip chart, itu pun nggak masalah. Yang kedua, hasil labnya, ya. Yang tadi saya bilang belum tentu semua ada dokternya, jadi bisa jadi itu membutuhkan tenaga selain dokter. Ini ya, tahapan awal. Komunikasi dengan baik, pemahamannya apa? Kemudian tanyakan apakah sudah paham. Kemudian pemahaman pasien itu terhadap penyakit tersebut. Kemudian bagaimana tanggapannya? Ini bisa reaksinya macam-macam. Menjelaskan, baru mempersilahkan kalau dia punya sesuatu yang ingin diungkapkan. Kemudian membantu pasien memahami perjalanan dan memilih pengobatan. Baru kemudian memberikan dukungan. Ini yang kemarin
kemarin itu yang saya sempat ceritakan adalah kasus di mana ibu saya mengalami serangan stroke ringan. Saya bingung, jadi saya tanyakan kepada dokternya, ternyata bisa diobati dengan obat aja Bu. Izin dokter, saya nanti tidak akan sampai selamanya di rumah sakit ini. Jadi gimana caranya obat itu biar bisa sampai nyambung ke Lampung? Diajarkan caranya. Kurang lebih gitu gambarannya ya. Jadi kalau kalian punya nanti keluarga yang seperti itu, ada beberapa cara untuk mengungkapkannya. Kita mulai ya. Agak maju. Saya tutup dulu boleh? Apa? 10 menit. Bincang. Ini ya. Bincang. Yang mau jadi pasiennya siapa? Baik, ketawa. Masuk YouTube. Ada ya? Ini ibunya, temannya, nah ibu. Hari ini apa yang dirasakan oleh Mbak Septi? Ada lagi. Yang dirasakan itu lemas, sempoyongan, tidak ada nafsu makan. Aktivitas masih bisa dilakukan. Banyak banget. Oke. Kemarin kita sudah melakukan pengambilan urin. Kemudian kita sudah melakukan pengambilan darah. Apakah Mbak Septi tahu kira-kira ini mengarah kemana sakitnya? Karena kalau dari kemarin yang dikeluhkan selain itu adalah daerah pinggang ke bawah itu terasa nyeri. Kemudian pada saat berkemih itu dia terasa nyeri, sakit. Tapi juga dengan minum air putih pun itu Mbak Septi kurang. Jadi kira-kira apakah Mbak Septi paham? Mbak Septi itu mengarah ke bagian mana yang sakit? Oke. Kalau belum paham, kemarin itu kami sudah melakukan pemeriksaan darah. Kemarin juga kami melakukan pemeriksaan abdomen USG dengan ditambah juga pengambilan sampel urin. Kalau dari hasil lab yang saya terima itu Mbak Septi mengalami gagal ginjal. Berapa tadi yang hal banget? Ayo Suki masuk ke sini dalam lagu sinetron deng 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 deng. Makanya ini harus privacy kalau kayak gini. Mbak Septi tahu gagal ginjal apa? Pada saat kebetulan ya kemarin beberapa yang waktu lalu saya sudah pernah tanya ada nggak riwayat untuk minum yang berwarna. Kebetulan memang Mbak Septi sampaikan juga kemudian kurang minum air. Pada saat ini stadiumnya masih di level grade 1, jadi ada kemungkinan tapi belum tentu itu akan sembuh 100%. Jadi untuk yang pertama kali Mbak Septi lakukan itu adalah Mbak Septi nanti akan melakukan cuci darah. Dari yang hasil cuci darah yang sudah kita lakukan akan kita lihat dan kita evaluasi. Karena kemarin Mbak Septi juga mengatakan bahwa air kecilnya dia sakit, kemudian nyeri di pinggang.
dampaknya jika itu tidak ditangani bisa jadi nanti yang racun yang ada di dalam tubuh itu beredar ke seluruh tubuh. Mbak Septi tambah lebih mual lagi, nafsu makannya lebih berkurang lagi, itu menjadi toksik atau racun yang ada di dalam tubuh. Jadi untuk mengatasi supaya itu tidak terjadi, kami sarankan untuk menjalankan cuci darah yang kurang lebih sekitar 30 menit, bisa kurang dari itu. Kemudian posisinya, karena ini ada timing seminggu, masih dalam waktu 1 minggu 1 hari. Jika itu kebetulan hasilnya baik, maka kedepannya kita evaluasi kembali untuk lebih memudahkan pengobatan. Bagaimana Mbak Septi? Berkurang waktunya. Yang tadinya 1 minggu sekali, mungkin bisa berubah 2 minggu sekali. Kita evaluasi berdasarkan fungsi ginjal. Ada yang mau ditanyakan? Jelek. Iya, untuk sementara ini adalah itu izin. Kembali saya mengingatkan karena kadang-kadang di luar itu dia dibantu dengan terapi komplementer. Bukan tidak mau, tapi itu akan memperberat kerja ginjal. Kembali lagi kalau dia hanya mikir ya Mbak, dengan teknik akupresur, akupuntur itu tidak masalah. Tapi kalau itu diterapi dengan pengobatan lagi dan itu biasanya tidak jelas komposisinya, itu yang kadang-kadang menyebabkan dia memperberat lagi kerja ginjal. Kalau yang biasanya pasien-pasien itu jalani, itu biasanya dia tidak terlalu banyak gitu. Bahkan mereka biasanya saat dia melakukan cuci darah itu pasien itu enak untuk makan. Kalau yang seperti ini kan akan terasa mual, yang dirasain tadi mual, kemudian pusing gitu. Tapi pada saat dia sudah itu dia sudah lebih enak badannya, nafsu makannya lebih banyak lagi. Tapi kembali lagi nanti ada terapi juga yang dimana Mbak Septi wajib minum dalam sehari itu berapa liter kita minum kembali. Kemudian nanti ada juga terapi untuk meningkatkan imun. Ada yang mau disampaikan? Nanti kita ke Bali. Sebenarnya takut itu wajar. Yang pertama saya beritahu karena pada saat hemodialisa jarum suntiknya itu akan berbeda dengan jarum suntik pada saat kita injeksi biasa. Yang kedua, pada saat dia pemberian itu darah akan dikeluarkan di mesin, baru kemudian diolah supaya bisa kembali lagi. Dan ini biasanya membutuhkan pembuluh darah vena yang besar. Biasanya diletakkan di hemofentalis atau dia di bagian tangan. Tapi kembali lagi nanti tergantung kita lihat. Kalau itu berhasil, maka kadang-kadang beberapa pasien itu akan ditanam. Nah, kalau misalnya itu cukup, tidak perlu ya tidak usah pakai itu gambarannya. Kalau Mbak Septi merasa takut, Ini ya. karena baru 6 hari nanti saya beritahukan dari prosedurnya, kemudian nanti pada saat di BAD bisa dipasangkan atau Mbak Septi lihat supaya itu jadi gambaran lagi sehingga dapat mengurangi rasa takutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pengobatan akan dilakukan pada hari Jumat, biasanya yang tidak terlalu penuh, dan ini dilakukan secepatnya juga di minggu ini supaya dia memberikan evaluasi yang kalau kita evaluasi nanti dia bagus berjalannya, mungkin akan kita evaluasi lagi 2 minggu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dia ya kemarin kan kesini atas rujukan. Nanti
nanti supaya itu dia gratis, saat Mbak Septi mau melakukan, Mbak Septi kembali dari puskes yang kemarin meminta rujukan untuk ke sini sebagai tempat hadirnya. Nanti baru dari situ jangan pas hari hanya, jadi pas 10 hari hanya, jadi pas hari hanya datang mungkin bisa jam pagi sehingga dapat tempat tidur bisa dilakukan pagi hari. Jadi pas siang sekitar jam 10 itu sudah bisa cukup. Untuk yang tadi sistem rujukan langsung diberikan ke perawatnya, nanti akan dievaluasi, baru kemudian dipersiapkan alat dan jamnya segala macam. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Sedih ya. Wah.